Kita mulai lagi dengan acara seksi ketiga ya. Sebagai pembicara adalah Ibu Putu Nadi Astuti, STMSI dari Kemenperin. Beliau sebagai Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam atau IKFT yang akan memberikan materinya pada hari ini terkait dengan beton precast ya, tapi anunya dari Kemenperin, kompetensi pasarnya. Untuk mempercepat, kami berikan waktunya kepada Bu Putu. Monggo Bu, disampaikan. Oke, terima kasih Pak Dudung kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami diminta panitia untuk menyampaikan paparan terkait dengan peran dari Kementerian Perindustrian terhadap industri beton pracetak dan prategang. Jadi mungkin saya awali dulu Bapak Ibu. Jadi saya di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian ini sendiri terdiri atas Sekretariat Jenderal, kemudian Inspektorat Jenderal, dan terdapat 5 Direktorat Jenderal, 2 badan, dan 4 staf ahli. Nah, saya sendiri berada di Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Next saja. Next, ya lanjut. Oke, lanjut saja. Nah ini, oke. Kemudian lanjut saja, Bapak. Nah ini tupoksi dari Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam ini mengacu ke Perpres 107 tahun 2020 dan juga Permenperin nomor 8 tahun 2023. Jadi kami di sini mungkin menyampaikan tupoksi yang berkaitan dengan pembinaan dan juga pengembangan industri, salah satunya adalah industri material bangunan, termasuk juga industri beton pracetak dan prategang, di mana di sini kami memiliki tugas berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam, kemudian juga penyediaan bahan baku, bahan penolong industri, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, perencanaan dan pembinaan standarisasi. Nah, mungkin nanti kaitannya dengan standarisasi industri, industri hijau, industri strategis, kemudian juga penggunaan produk dalam negeri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, dan lain sebagainya. Jadi itu tugas-tugas kami selaku pembina industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian non-logam. Oke, lanjut saja. Jadi ini ruang lingkup binaan dari Direktorat ISKP BGN mengacu ke Permenperin 45 tahun 2020 tentang jenis industri binaan dari unit organisasi di Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin Bapak Ibu mengenal istilah KBLI ya Bapak Ibu ya, klasifikasi baku lapangan usaha industri. Jadi biasanya setiap kegiatan usaha itu memiliki KBLI yang umumnya tercantum di dalam NIB. Jadi mengacu ke Permenperin tersebut terdapat 36 KBLI binaan dari Direktorat ISKP BGN. Kami kelompokkan ke dalam beberapa kelompok industri, ada industri semen, kemudian juga ada industri barang dari semen, industri keramik dan kaca, dan industri bahan galian non-logam lainnya. Jadi untuk industri beton, pracetak, dan prategang ini termasuk dalam lingkup industri barang dari semen dengan KBLI 23953.
Jadi ini adalah KBLI binaan dari Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non. Kemudian berkaitan dengan perizinan berusaha untuk industri beton, pracetak dan prategang ini yang berada di dalam KBLI 23953 ini. Jadi di direktorat kami ini membina industri besar. Jadi untuk KBLI ini dengan industri besar ini termasuk kegiatan usaha yang resikonya itu adalah menengah tinggi, mengacu ke PP 5 tahun 2021. Kemudian untuk kegiatan usaha tersebut perizinan berusaha yang diperlukan adalah NIB dan juga sertifikat standar. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi oleh kegiatan usaha dengan KBLI 23953 ini bisa dilihat di dalam PP 5 tahun 2021 dan juga persyaratannya itu ada di Permenperin nomor 9 tahun 2021. Jadi ini sudah kami tampilkan juga persyaratan perizinan berusahanya termasuk kewajiban perizinan berusaha. Oke, lanjut saja. Nah, ini kami sampaikan sedikit sekilas mengenai ekonomi makro di TW2 tahun 2024 ini. Jadi sudah terbit datanya. Jadi di sini kita bisa lihat di TW2 ini untuk pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, maksud saya yang pertama ini pertumbuhan ekonomi ini sedikit mengalami perlambatan di TW2 dibandingkan dengan TW2 di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti 2023. Kemudian untuk industri pengolahan non migas ini juga datanya di TW2 2024 ini sedikit mengalami 456. Oke. Tumbuh berarti ya Bapak Ibu. Jadi bukan perlambatan ya. Jadi mengalami peningkatan dibandingkan dengan TW2 di tahun 2023. Nah, untuk industri binaan dari Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam di TW2 ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan TW2 tahun 2023. Jadi minus Pak, 0,12% pertumbuhan untuk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian non logam. Kemudian ekspor juga sedikit mengalami penurunan, sedangkan impornya mengalami penurunan. Kalau impor mengalami penurunan artinya impornya berkurang, jadi semakin banyak produk lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menggantikan produk impor tersebut. Kemudian perkembangan investasi di Januari sampai Maret 2024 relatif stabil Bapak Ibu dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian investasi ini kalau di sektor ini total ini sebagian besar dilakukan oleh PMA, penanaman modal asing, hanya sedikit sebagian kecil yang dilakukan oleh PMDN. Kemudian untuk sektor barang galian non logam ini di Januari sampai Maret 2024 sebesar 4,33 triliun. Jadi direktorat kami dibandingkan dengan direktorat bahan kimia dan barang dari bahan kimia ini kalau kimia ini investasinya sangat tinggi Pak, sangat besar. Nah kalau yang
barang galian non logam juga ini sepertinya menempati posisi yang ketiga kalau di Direktorat Jenderal IKFT. Slide berikutnya, nah ini PMI manufaktur global. Jadi untuk PMI di Indonesia ini kalau kita lihat data dan informasi yang kami peroleh, nah ini selama 31 bulan berturut-turut mengalami ekspansi Pak. Jadi nilainya itu lebih dari 50, artinya ekspansi. Kalau kurang dari 50 artinya kontraksi. Dan kalau ekspansi itu berarti investasi masih melihat positif pasar ke depan dan lain sebagainya. Namun memang kemarin di bulan Juli baru sekali ini selama 31 bulan sebelumnya di bulan Juli kemarin. Nah ini angka PMI Indonesia ini di bawah 50 Pak. Jadi memang sepertinya di TW2 ini terjadi penurunan apa ya namanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan pertumbuhan industri seperti itu. Nah kemudian selanjutnya langsung saja ke peta persebaran. Peta persebaran industri beton, pracetak dan prategang. Ini kami mengambil data dari SIINAS Kemenperin, Sistem Informasi Industri Nasional. Ini sistem yang dimiliki oleh perindustrian untuk di mana ada ketentuan sektor industri manufaktur ini memiliki kewajiban untuk submit data, untuk menyampaikan data melalui SIINAS tersebut, menyampaikan data profil perusahaannya termasuk produksi, kapasitas dan lain sebagainya. Nah di data kami ini terdapat sekitar 132 perusahaan dan berlokasi di 158 lokasi untuk pabrik beton, pracetak dan prategang ini. Jadi sebagian besar memang berlokasi di Pulau Jawa, kemudian sebagian ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan juga sedikit ada di Pulau Bali. Kemudian berikut kami tampilkan data supply demand untuk beton, pracetak dan prategang. Ini kami mengacu datanya dari BPS, kemudian juga data AP3I dan juga data di Sistem Informasi Industri Nasional Kemenperin. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang garis merah itu adalah kapasitas produksi. Kemudian yang hijau itu adalah kebutuhan beton, pracetak dan prategang. Ini dalam juta ton. Kemudian bar yang berwarna biru adalah produksi dan juga impor dan ekspor. Jadi kalau kita lihat data ini, Indonesia ini memiliki kapasitas untuk menghasilkan beton, pracetak dan prategang yang tinggi dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan beton, pracetak dan prategang di dalam negeri. Jadi demand ini berada di bawah kapasitas produksi. Demandnya berada di bawah kapasitas produksi, dan di sini kita lihat juga memang ada impor tapi tidak terlalu banyak, dan ekspor juga sangat kecil untuk beton, pracetak dan prategang ini. Dan di sini mungkin banyak kapasitas yang belum termanfaatkan ya Bapak Ibu, karena memang mungkin kebutuhan beton, pracetak, prategang dalam negeri juga di bawah dari kemampuan produksi maksimal dari industri tersebut, sehingga utilisasi memang akhirnya di tahun 2023 ini kami lihat utilisasi hanya sekitar 35%.
Utilisasi itu biasanya produksi dibagi dengan kapasitas. Selanjutnya, nah ini strategi peningkatan daya saing industri beton pracetak prategang. Jadi untuk meningkatkan daya saing industri ini, kita bisa menempuh beberapa strategi. Pertama dengan menyusun SNI beton pracetak, kemudian yang kedua memberlakukan SNI beton pracetak ini secara wajib. Kemudian yang ketiga ini menyusun SIH atau standar industri hijau. Kemudian yang keempat penggunaan beton pracetak produksi dalam negeri untuk proyek pemerintah dan BUMN serta penerapan transformasi industri 4.0. Jadi next saja. Nah, untuk standarisasi sendiri ada beberapa landasan hukum yang bisa kita gunakan. Ada PP 28 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan bidang perindustrian, ada peraturan BSN nomor 8 tahun 2022 tentang pengembangan SNI, dan Permenperin 45 tahun 2022 tentang standarisasi industri. Selanjutnya, nah ini alur penyusunan SNI Bapak Ibu melalui mekanisme PNPS reguler. Jadi selain mekanisme PNPS reguler, ada juga penyusunan SNI dengan menggunakan mekanisme kebutuhan mendesak. Jadi biasanya kalau menggunakan mekanisme kebutuhan mendesak ini bisa dipercepat penyusunan SNI-nya. Jadi kalau misalnya yang reguler ini umumnya dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau lebih sedikit, nah tergantung ini kecepatan dari penyusunan konsep SNI, kemudian juga rapat teknis dan rapat konsensusnya. Jadi alurnya ini diawali dengan pengusulan RSNI ke Direktorat ISKP BGN. Jadi ini usulannya bisa dari konsumen, sebenarnya bisa, dari produsen juga bisa, dari asosiasi bisa, dari pemerintah sendiri juga bisa mengusulkan. Nah ini untuk yang SNI beton pracetak prategang, kemarin dari AP3I sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Perindustrian pada Juli 2024 untuk menyusun SNI, 4 SNI ya Bapak Ibu. Ada square pile, kemudian girder, FCSP dan FRSP. Kemudian setelah diusulkan nanti kami akan menyampaikan usulan tersebut ke P4SI. P4SI ini adalah unit kerja di Kementerian Perindustrian juga yang khusus menangani mengenai perumusan dan penyusunan SNI wajib. Setelah diusulkan ke P4SI, nanti akan diusulkan ke BSN oleh P4SI, menyampaikan usulan PNPS namanya. Nah ini biasanya maksimal harus sudah disampaikan ke BSN itu paling lambat pada Oktober 2024 supaya bisa dibahas SNI tersebut di tahun 2025. Nah kalau sudah ada penetapan dari BSN untuk menyusun SNI tersebut, bisa ditindaklanjuti dengan rapat teknis, kemudian rapat konsensus. Nah di sini juga ada proses barangkali nanti yang cukup penting itu adalah menunjuk konseptor Pak. Yang penting ini menunjuk konseptor karena nanti kuncinya itu ada di konseptor tersebut. Konseptor ini yang akan menyiapkan konsep rancangan SNI tersebut. Jadi setelah konsep RSNI ini selesai, dilanjutkan dengan
beberapa kali rapat teknis, kemudian juga rapat konsensus. Setelah selesai rapat konsensus akan dilakukan jajak pendapat. Nah, setelah jajak pendapat ini baru akan ditetapkan SNI-nya oleh BSN. Jadi ini butuh waktu sekitar 1 tahun. Nah, untuk jajak pendapat sendiri kalau tidak salah ini maksimal 6 bulan kalau tidak salah untuk yang PNPS reguler. Tapi kalau untuk yang PNPS kebutuhan mendesak ini bisa ada ketentuannya, jadi harus diselesaikan maksimal dalam waktu 6 bulan, Pak. Kalau yang mendesak ya, Pak ya. Maksimal dilakukan dalam waktu 6 bulan. Jadi untuk yang usulan AP3I ini akan kami tindak lanjuti dengan melaksanakan rapat usulan PNPS nanti di minggu depan di hari Senin dengan mengundang Komtek, dengan mengundang P4SI dan juga AP3I. Jadi untuk membahas usulan tersebut, nanti kita bahas apakah ini termasuk usulan kebutuhan mendesak atau usulan PNPS reguler, nanti kita bahas pada rapat hari Senin. Nah, kemudian ini alur penyusunan peraturan pemberlakuan SNI wajib. Jadi SNI ini pada dasarnya bersifat sukarela, voluntary ya Pak ya, voluntary. Kalau bersifat sukarela artinya SNI ini bisa diterapkan oleh perusahaan, bisa juga tidak karena voluntary ya. Namun ketika pemerintah, bukan pemerintah saja, mungkin ketika ada pihak yang menganggap bahwa produk ini wajib diberlakukan SNI karena misalnya alasan K3L, keselamatan, keamanan, dan kesehatan, serta lingkungan. Nah ini bisa diusulkan supaya SNI tersebut diberlakukan secara wajib. Kalau diberlakukan secara wajib artinya produk-produk ini yang beredar di dalam negeri itu harus wajib memenuhi ketentuan SNI. Nah ini juga AP3I sudah mengusulkan pemberlakuan SNI wajib untuk beberapa produk beton pracetak. Jadi kami sudah menerima usulan di Desember 2023 dan dari kami dan juga P4SI sudah melakukan kajian juga kemampuan LS Pro dan lab uji dalam rangka penerapan SNI wajib tersebut. Karena ketika SNI ini diusulkan secara wajib, kita harus menyusun RIA-nya, kemudian melihat apakah infrastruktur yang dibutuhkan baik itu lembaga sertifikasi produk, kemudian juga lab ujinya sudah siap atau tidak di dalam negeri. Jadi karena nanti pada saat penerapan SNI wajib ada proses sertifikasi, ada juga proses pengujian oleh lab uji. Jangan sampai nanti permennya terbit tapi ternyata tidak ada LS Pro yang bisa mensertifikasi, tidak ada lab uji yang bisa menguji. Jadi memang di tahap awal perlu dipastikan lagi LS Pro dan lab ujinya. Dan ini juga untuk penyusunan permen ini perlu mengusulkan, menyampaikan usulan terkait dengan PROGSUN ya, Program Prioritas Nasional Penyusunan Peraturan Menteri. Ini mungkin akan kami usulkan untuk PROGSUN tahun 2025. Nah kemudian tahapannya ini dari usulan terlebih dahulu yang sudah disampaikan oleh AP3I, usulan penerapan SNI wajib untuk 2 produk beton pracetak. Kemudian nanti dari direktorat kami akan mengajukan usulan PROGSUN termasuk RIA-nya ya, termasuk kajiannya ini maksimal harus dilakukan pada
15 Desember 2024. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menyusun draft Permenperin. Kemudian tahap selanjutnya adalah harmonisasi. Setelah harmonisasi, maka akan dilakukan penetapan Peraturan Menteri Perindustrian tentang SNI beton pracetak secara wajib. Nah, ini tahapannya ini juga mungkin butuh waktu sekitar setahunan barangkali Pak untuk menyelesaikan peraturan menteri mengenai penerapan SNI wajib. Selanjutnya ini contoh-contoh Bapak Ibu komoditi di Direktorat ISKP BGN yang sudah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian. Jadi sudah cukup banyak produk material bangunan yang sudah diberlakukan secara wajib seperti kaca untuk bangunan, kaca lembaran, kaca pengaman, kloset duduk, ubin keramik, keramik berglasir, kaca isolasi, bahan isolasi panas, semen ini sudah diberlakukan secara wajib. Jadi sudah cukup lama juga dari 2015 untuk yang kaca ini, dan beberapa yang lama ini sedang dalam proses revisi juga, revisi Peraturan Menteri Perindustrian karena ada ketentuan mengenai penerapan SNI wajib berdasarkan Permenperin 45 tahun 2021. Jadi kami sedang merevisi juga penerapan SNI wajib yang lama-lama. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah industri hijau. Jadi mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri hijau ini adalah industri yang dalam proses produksinya ini mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi industri hijau ini lebih berkaitan dengan sustainability ya, pembangunan industri berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi lingkungan, termasuk juga ekonomi dan juga masyarakat. Sehingga di sini memang ada 3 pilar prinsip industri hijau dalam aspek sustainability. Jadi berkaitan dengan ekonomi, efisiensi dan efektivitas sumber daya. Jadi memang dituntut agar melakukan efisiensi bahan baku, energi, air, kemudian juga penggunaan bahan baku alternatif, energi rendah, karbon, kemudian juga penggunaan energi baru terbarukan, intensitas air rendah, dan lain sebagainya. Kalau fungsi lingkungan ini berkaitan dengan pengelolaan limbah, daur ulang, dan juga penurunan emisi GRK. Dan untuk yang masyarakat ini berkaitan dengan CSR dan Continuous Employee Development. Nah, kemudian dalam penyusunan standar industri hijau, ini ada persyaratan teknis dan juga persyaratan manajemen yang akan dituangkan di dalam standar industri hijau tersebut. Persyaratan teknis ini mencakup bahan baku, energi, air, proses produksi, produk, pengelolaan limbah, dan emisi GRK. Kalau persyaratan manajemen ini berkaitan dengan kebijakan dan organisasi industri, perencanaan strategis dari industri, pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh industri, tinjauan manajemen, CSR, dan ketenaga kerjaan. Nah, kemudian ini sih yang sudah disusun di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian non-logam. Jadi sudah ada sih untuk industri semen, untuk peralatan saniter dan keramik, untuk industri kaca lembaran, perlengkapan rumah tangga dari keramik, kemasan dari kaca, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman diperkeras, barang lainnya dari kaca, dan juga ubin keramik. Dan di tahun 2024 ini sedang disusun sih untuk beton pracetak. Jadi ini sudah tahap akhir juga, sudah disepakati melalui rapat
konsensus dan saat ini sedang diajukan untuk proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian nanti akan diterbitkan melalui peraturan Menteri Perindustrian tentang SIH untuk beton pracetak. Kemudian nah, Kementerian Perindustrian juga memiliki program penghargaan industri hijau. Industri hijau yang dilakukan biasanya setiap tahun. Ini diberikan kepada industri-industri yang sudah melakukan sudah melakukan industri hijau, sudah menerapkan prinsip-prinsip sustainability, kemudian efisiensi juga dan manfaat terhadap masyarakat. Jadi di tahun 2022 beberapa industri binaan dari Direktorat ISKP BGN juga sudah mendapatkan penghargaan industri hijau. Jadi di sini kita lihat ada industri semen ya yang cukup banyak dan juga industri keramik yang cukup banyak mendapatkan penghargaan industri hijau. Kemudian nah ini berkaitan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kita bisa lihat di sini dasar hukum terkait dengan P3DN. Ada PP, kemudian Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan P3DN dan produk UMK KOP. Kemudian ada juga Permen BUMN nomor 8 tahun 2019 mengenai pedoman pengadaan barang jasa di lingkungan BUMN. Permen Perin 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan TKDN dan BMP. Jadi next. Di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, jadi produk dalam negeri ini wajib digunakan oleh KL, kementerian lembaga yang menggunakan APBN, kemudian APBD, dan juga menggunakan pinjaman atau hibah. Dan juga termasuk BUMN, BUMD, dan swasta yang menggunakan APBN, APBD, pola kerjasama dengan pemerintah dan mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara ini wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi ada tingkatannya ya Bapak Ibu, kalau TKDN-nya sudah lebih dari 25%, ini apabila sudah ada TKDN plus BMP minimal 40% ini wajib digunakan. Kemudian tahapan yang kedua itu kalau TKDN-nya kurang dari 25%, nah baru kemudian kalau tidak ada yang 2 di atas, nah itu bisa menggunakan produk lokal non TKDN. Jadi kalau tidak ada yang 3 di atas ini bisa menggunakan produk impor. Jadi impor ini adalah pilihan yang terakhir jika memang benar-benar tidak ada PDN sejenis, dan Pak Presiden juga sudah menargetkan bahwa 95% anggaran pengadaan KL ini dibelikan produk dalam negeri. Ini selanjutnya ini sepintas aja Bapak Ibu untuk sekedar pengetahuan saja bahwa ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN ini diatur dalam berbagai regulasi. Jadi tata cara penghitungannya itu berbeda-beda tergantung dengan karakteristik dari komoditinya. Jadi memang ada yang berbasis cost base penghitungannya, ada yang berbasis product base, ada yang berbasis proses base. Jadi berbeda-beda tata cara perhitungannya tergantung dari komoditinya. Jadi yang umum digunakan itu adalah cost base mengacu ke Permen Perin 16 tahun 2011. Jadi misalnya untuk produk seperti telepon, komputer ini kan dia assembling ya Pak. Jadi sepertinya cost base ini kurang tepat digunakan. Jadi ada regulasinya sendiri menggunakan product base biasanya. Jadi tergantung dari karakteristik dari industrinya tersebut.
Tapi yang umum digunakan itu adalah COSBIS. Nah, kemudian nilai TKDN untuk sektor ISKP BGN nih kemarin kami coba di bulan Maret 2024 itu untuk sektor BGNL sendiri terdapat 3.864 produk yang telah memiliki sertifikat TKDN dengan nilai TKDN rata-rata itu 68,31. Nah, untuk sektor ISKP BGN ini karena sebagian besar berbasis sumber daya alam yang bisa diperoleh di dalam negeri, ini umumnya TKDN-nya itu besar-besar ya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini. Seperti misalnya semen, karena memang bahan bakunya dari lokal, menggunakan tanah liat, batu kapur dan lain sebagainya, otomatis nilai TKDN-nya itu besar-besar. Ada beberapa yang kecil karena mungkin menggunakan bahan baku impor. Nah, untuk yang TKDN semen dan barang dari semen sendiri ini kami coba juga memetakan datanya khusus untuk beton pracetak prategang. Ini data SIINAS tahun 2023, ini nilai TKDN minimalnya 30,88%, tapi ada juga yang nilai TKDN-nya 98,63%. Kemudian lanjut, ini terkait dengan industri 4.0. Jadi sekarang kita memang sudah sedang mencoba ya Bapak Ibu bertransformasi ke industri 4.0. Jadi ini juga dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dari industri tersebut dengan menerapkan Internet of Things, dengan menerapkan digitalisasi. Nah, ini diharapkan bisa bertransformasi ke industri 4.0. Nah, selanjutnya ini regulasinya, beberapa regulasi yang kami acu berkaitan dengan industri 4.0. Di sini yang nomor 2 ini ada Permen nomor 21 tahun 2020 tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Termasuk ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 331 tahun 2020 tentang standar kompetensi kerja nasional, kategori industri pengolahan golongan pokok industri kendaraan bermotor dan lain sebagainya, transformasi industri 4.0. Nah, dalam upaya bertransformasi ke industri 4.0 ini, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai upaya, misalnya melalui penilaian atau assessment industri 4.0, dan biasanya juga setiap tahun itu ada Indi 4.0 Award yang diberikan kepada perusahaan yang sudah bisa bertransformasi ke industri 4.0. Nah, di sektor ISKP BGN sendiri di tahun 2020 ada satu perusahaan yang sudah bertransformasi, PT Scott. Kemudian di 2021 2 industri semen sudah bertransformasi ke industri 4.0 dan juga mendapatkan Indi Award. Di tahun 2022 1 industri semen. Dan di tahun 2024 ini kita mengusulkan ada 2 industri semen yang bisa dinobatkan sebagai National Lighthouse Industri 4.0. Kemudian, nah ini mungkin kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung industri, salah satunya industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian non-logam ini agar bisa bertransformasi ke industri 4.0. Jadi nanti di setiap tahun nextnya itu di TW3 2024 kami akan menyelenggarakan awareness industri 4.0 di Jabodetabek. Kemudian juga kami di tahun ini juga melakukan pendampingan terhadap industri yang sudah ingin bertransformasi ke industri 4.0. Jadi kami melakukan pendampingan ke 5 industri sektor ISKP BGN, dan salah satunya adalah industri mortar. Kemudian juga Kementerian Perindustrian ini
Jadi dalam industri 4.0 ini diharapkan industri ini memiliki manajer transformasi yang bisa mempercepat transformasi industri 4.0, dan Kementerian Perindustrian memfasilitasi pelatihan manajer transformasi industri 4.0 setiap tahunnya mulai tahun ini. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, Pak Dudung, berkaitan dengan peran Kemenperin untuk turut mendukung pengembangan industri beton pracetak, prategang untuk meningkatkan daya saingnya supaya semakin tumbuh di dalam negeri dan semakin berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nadia Bu Putu yang telah memberikan materinya. Jadi ada 4 poin yang untuk AP3I ya, yang saya tangkap tadi. 4 atau 5 ya. 1, susun SNI, yaitu apa-apa yang belum ada SNI-nya segera disusun. Kemudian yang kedua, untuk produknya ya tentunya. Kedua, kita menyusun SNI wajib. Setelah itu SNI wajib untuk produk-produk apa saja. Dan yang kita saat ini lagi usulkan ada 2, yaitu untuk Spunpile dan Sitpile. Dan yang ketiga menyusun SIH ya. Kita susun SIH-nya, kita juga udah on the track, sudah selesai dan sekarang lagi diharmonisasi dengan bagian yang terkait lainnya ya. Kemudian penggunaan dalam negeri atau istilahnya TKDN tadi. Dan terakhir kita diajak untuk segera ikut di dalam Digital 4.0, 4.0. Dari 4 poin tadi itu ya tentunya dari perindustrian selaku pembina AP3I diharapkan untuk teman-teman anggota AP3I bisa berkompetisi atau bisa lebih maju ya. Karena kalau dilihat SIH-nya tadi sudah dibawakan oleh Pak Rosman, itu betul-betul efisiensi penggunaan alatnya dan sebagainya, terus pemakaian bahannya, terus tadi Pak Rusman juga men-challenge kalau mau ganti alat juga ya, alat BPD ada 2 dari Kemenperin, janjinya mau ada Gisco itu loh Bu, yang dari Kemenperin, kalau yang dari luar kita BPDLH nanti. Ya itu semua untuk anggota kami perusahaan pracetak dan prategang Indonesia yang akan tentunya berkiprah di tahun 2025. Mungkin dari sini akan ada pertanyaan dulu dari kita buka untuk yang dari sisi kanan. Oh, silakan Mbak. Oh, maaf ini terlambat sampainya. Bu, saya Julfi Sarip, kebetulan menggeluti tentang perumahan rakyat. Ada 3 hal yang saya tanyakan, Bu. Pertama, saya senang sekali ternyata kapasitasnya lebih tinggi daripada tadi di data 1. Nah, kalau itu kapasitasnya lebih tinggi, berarti kan pengen saya tanya ini, itu dalam pracetaknya apa? Apakah untuk jembatan, untuk jalan, atau untuk rumah? Karena saya lihat rumah itu sebenarnya banyak demand. Itu aja pertama ya. Itu kedua, kami punya ide tentang bulog papan. Kalau selama ini ada bulog pangan, kalau bulog papan, kalau kita kembangkan, melanggar undang-undang nggak Bu? Dulu tahun 95 kita pernah melakukan itu. Waktu zamannya Kementerian Perumahan Rakyatnya dipegang oleh Pak Akbar Tanjung. Itu semen, besi beton, kita kumpulkan bisa. Tapi begitu Orde Baru runtuh, jadi itu hilang itu. Itu apakah kalau dikembangkan lagi itu melanggar undang-undang nggak? Mungkin penulisan itu ketiga ini.
Kan banyak sekarang, kan tersebar ya. Sekarang saya melihat dari peta distribusi pabrik-pabrik itu udah hampir semua ya. Saya lihat tadi ada 123 pabrik ya di Indonesia tersebar, terutama terbanyak paling di Jawa kali ya, Jawa dan Sumatera. Nah kalau untuk daerah lainnya, kira-kira dari sisi pandangan Kementerian Perindustrian itu hambatannya apa, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Pertanyaan jelas. Yang pertama dari Pak Zulfi Syahrini menyampaikan pracetak untuk jalan, jembatan atau rumah anunya Bu yang didata dari perindustrian. Kemudian yang kedua ada ide blok papan, apakah melanggar hukum enggak ini untuk anunya, apa namanya ide tersebut. Dan yang ketiga ada 123 pabrik di Indonesia, itu apakah apa namanya tersebar di mana-mana gitu ya maksudnya, datanya dari perindustrian ini ya, mohon informasinya. Itu ya Pak Zulfi yang disampaikan. Oh, penyebarannya yang ke timur ya, dari 123 pabrik tadi. Nanti data AP3I juga ada Bu, kalau bisa kita bantu. Oke Pak, jadi yang pertama Pak, nah ini yang kita hitung itu adalah untuk yang konstruksi saja Pak. Yang konstruksi saja, jadi di luar untuk perumahan seperti itu. Nanti mungkin Pak Dudung yang bisa bantu jawab nih. Kemudian yang kedua bulog papan ya Pak ya, bulog papan. Nah kalau kami sendiri sebenarnya kan dari Kementerian Perindustrian ini pembina industri material bangunan Pak. Material bangunan itu ada semen, kemudian ada keramik, kaca dan lain sebagainya. Nah kalau berkaitan dengan bulog papan ini mungkin yang lebih tepat memberikan tanggapan dari Kementerian PUPR Pak. PUPR. Kalau kami pembina industri material bangunan tentu support Pak, support dari sisi hulunya ya untuk menyiapkan bahan-bahan material bangunan untuk mendukung pembangunan perumahan, konstruksi, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah kemudian tadi data industri beton pracetak yang kami sampaikan itu memang sebagian besar itu lokasinya di Pulau Jawa ya Pak, di Pulau Jawa karena mungkin pembangunan yang masif terjadi ini di Pulau Jawa, kemudian ada sebagian di Sumatera, Kalimantan, sebagian kecil di Sulawesi dan juga di Bali. Memang kita lihat kalau di daerah bagian timur, daerah Indonesia, wilayah Indonesia bagian timur ini di data kami itu belum terlihat ya Pak, belum terlihat dan ini mungkin ada potensi pengembangan industri beton pracetak ke wilayah timur Indonesia. Dan mungkin salah satu hambatan ini Pak, hambatan karena untuk membangun atau membuat beton pracetak ini kan dibutuhkan material bangunan seperti semen, seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui di wilayah timur ini industri semen masih terbatas juga, termasuk juga mungkin tantangan pembangunan di wilayah bagian timur ini masih belum terlalu tinggi seperti itu, sehingga mungkin industri merasa belum efisien ketika membuat atau membangun industri beton pracetak di wilayah timur. Mungkin dari saya itu Pak. Pak Dudung bisa bantu mungkin nomor 1 nih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Zulfi. Untuk kemarin kami sudah menyampaikan Pak, jadi ini adalah peta tebaran anggota kita yang menjadi anggota AP3I Pak. Di luar itu kami enggak punya data.
Jadi yang paling banyak memang di daerah barat, betul, yaitu di Sumatera itu ada 5 daerah dan di sana ada kapasitasnya 8 plan dengan kapasitas 3.518.223 itu, mulai dari jalan tol di Aceh ya itu ya, NAD, kemudian Medan 2 plan dan seterusnya. Kemudian baru di Jawa Pak, paling banyak. Kemudian IKN juga baru Kalimantan Timur kemarin terkait dengan IKN. Terus yang di Sulawesi itu memang baru Sulawesi Selatan dan Tengah. Dan Timur baru Bali dan Nusantara Tenggara. Ini juga ada satu yang hadir dari Sumbawa tadi ya. Koboy masih ada enggak? Oh udah enggak ada ya. Ada satu Pak di Sumbawa yang ingin menjadi anggota baru kita nanti. Itu membangun untuk smelter. Jadi untuk smelter emas di daerah Sumbawa. Nah, Mas Adek untuk produknya coba dibuka tadi. Adapun jenis produk yang kita sudah pernah terrecord di kita, itu paling banyak di spoon pile. Di spoon pile itu sekitar di produk. Di grafik yang ada produknya. Di sini tiang panjang. Jadi yang paling banyak memang untuk infrastruktur, Pak. Jadi untuk infrastruktur itu kami memproduksi tiang pancangnya hampir sekitar mendekati 12 juta ya. Kemudian kedua jembatan infrastruktur, ini biasanya dipakai untuk jalan tol karena kemarin banyak sekali jalan tol yang dibangun, ya hampir 2.000 atau 2 juta kilometer ya saya kemarin nangkepnya dari PUPR, sudah ada datanya. Dan yang ketiga adalah turap. Untuk komponen bangunan gedung memang sangat kecil. Ini data yang kita dapat dari anggota. Jadi komponen gedungnya itu sekitar 2 jutaan ya. Ya, more and less. Tapi kalau yang turap hampir mendekati 4 juta. Ini tadi yang menjawab untuk apakah tercapture untuk rumah sudah mulai tapi hanya bangunan gedung. Dan biasanya beam kolom slab atau plat ya. Jadi belum sistem baru yang isu yang sekarang istilahnya rumah moduler atau rumah volumetrik. Itu yang bisa saya bantu untuk menjawab apa sih produksinya yang ada di data di kami di Rigas ya. Namun yang data kami ini tahun 2024 dari tahun 2019 sebesar 42 juta turun menjadi 26 juta kapasitasnya karena memang ada COVID tahun 2020, 2021 banyak pabrik yang berhenti Pak karena memang tidak ada aktivitas dan mungkin berat untuk overheadnya sehingga kapasitas produksinya juga pasarnya nggak ada juga mungkin. Itu yang mengakibatkan kapasitasnya turun menjadi 26 juta. Harapan kita sih ini kembali ke 2019, alhamdulillah ini tahun 2025. Untuk itu kita adakan acara ini sebetulnya ingin melihat kira-kira tahun 2025 itu pekerjaannya apa saja sih. Kalau dari kapasitas tonasenya kita sih untuk menuju ke 38 juta untuk yang anggota kami itu masih ada sekitar 12 juta lagi ton. Jadi kalau memang mau dianukan ke produk-produk baru kita masih welcome dan kita kemarin juga sepakat tidak hanya menaikkan dari kapasitas alatnya tapi orangnya juga kita akan bentuk sistem yaitu dengan SKKNI kemudian SNI kompetensi ya untuk dilakukan pengujian kita bentuk SKKNI-nya cara pemasangannya, cara pengecorannya dan sebagainya, tapi dengan produk yang baru. Kalau yang produk yang lama sudah ada kita. Terus yang kedua, alhamdulillah kita didampingi oleh Bu Putu di perindustrian, kita dibina untuk tadi ada 5 poin yang menurut saya sangat baik ya, mulai SNI, kemudian SIH, TKDN, ya itu semua digital 4.0. Jadi kita akan memproduksi dengan sistem digital transformasi. Memang ini sangat berat buat perusahaan-perusahaan yang
yang apa namanya baru ya. Tapi yang lama pun mungkin karena kondisinya sekarang investasi itu jadi masalah karena memang baru mulai tumbuh lagi ya. Untuk itu mungkin untuk produk yang baru kita akan pikirkan untuk permodalannya juga. Kalau orang insya Allah masih bisa, kita punya dasar dibuatkan SKKNI-nya tadi. Saya kira itu bisa menjawab mungkin Bapak. Ada pertanyaan lagi atau dari sebelah kanan ada? Oh, silakan, tolong mic-nya nih. Baik, selamat siang. Saya bertanya karena memang pertama agak kedinginan Bu, jadi mesti berdiri. Terus yang kedua, tadi saya melihat ada something yang mengganggu saya. Di situ kita melihat ada grafik di mana kebutuhan kita itu di bawah dari produksi, Bu ya. Ya, itu satu yang nilai bagus sebenarnya. Cuma di situ ada yang mengganggu saya, kenapa masih ada import? Apakah artinya import ini sesuatu teknologi yang tidak kita punyai? Atau something yang memang kita tidak ada equipment-nya. Karena ini menarik buat saya, karena kebetulan saya kan di sebagai supplier untuk peralatan precast, Bu ya. Ya, jadi kita ingin tahu ini teknologi apa sih yang kita belum miliki di Indonesia, Bu. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Terima kasih ya. Ya Pak, saya coba menjawab ya Pak. Kenapa masih ada impor beton pracetak berdasarkan data yang tadi kami sampaikan. Jadi ini kami mengambil data dari BPS Pak untuk HS beton pracetak ini memang ternyata masih ada impornya, meskipun kalau kita lihat tadi importasinya tidak terlalu besar sebenarnya ya Pak ya, tidak terlalu besar dibandingkan dengan produksi di dalam negeri. Tapi kenapa masih ada impor seperti itu? Jadi untuk barang-barang ini itu istilahnya itu termasuk barang bebas Pak. Jadi bukan barang yang kena lartas. Jadi kalau misalnya barang bebas itu artinya ketika diimpor, ketika ada yang ingin ngimpor bebas Pak, boleh diimpor tanpa ada persyaratan tertentu. Kalau misalnya suatu barang itu kita kenakan lartas, larangan dan pembatasan, nah itu biasanya ketika diimpor ada persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya persyaratan mengenai perlu izin impor, perlu rekomendasi atau perlu laporan surveyor atau verifikasi oleh surveyor. Nah itu adalah barang-barang yang dikenai lartas. Mungkin Bapak sudah familiar dengan isu lartas yang banyak diterapkan saat ini karena memang importasi barang dari negara lain itu untuk bukan barang-barang seperti ini ya Pak, importasinya cukup tinggi, misalnya tekstil begitu. Nah itu karena pemerintah ingin menumbuhkan industri dalam negeri, barang-barang yang seperti itu biasanya dikenai lartas. Nah untuk barang ini kan barang bebas Pak, jadi ketika dibutuhkan itu bisa diimpor dan karena barang bebas pemerintah juga nggak tahu Pak barang yang diimpor itu jenisnya itu apa, menggunakan teknologi apa, apakah belum diproduksi atau tidak di dalam negeri. Nah itu pemerintah juga tidak tahu seperti itu. Tapi mungkin umumnya barang-barang tersebut itu ada kemungkinan, ini kemungkinan ya Pak berkaitan dengan misalnya pembangunan proyek yang memang itu dari luar gitu Pak, semacam teknologinya dari luar dan lain sebagainya sehingga memang mereka akhirnya menggunakan produk dari negara asal teknologi tersebut. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi sebenarnya barang-barang ini ketika diimpor juga cost-nya akan tinggi sebenarnya ya Pak ya, karena ini barang yang membutuhkan biaya logistik yang cukup tinggi
Sehingga di sini memang importasinya kita lihat kecil, tapi memang kita harapkan sih seharusnya tidak ada ya Pak ya, bisa dipenuhi dalam negeri, karena produk seperti ini kan bahan bakunya juga dari lokal ya Pak, semen seperti itu. Mana semen juga bahan bakunya dari dalam negeri. Jadi kita harapkan sih sebenarnya tidak ada impor, cuman ini karena barang bebas, jadi memang tidak dikendalikan importasinya oleh pemerintah. Tapi nanti suatu saat ketika, tapi mungkin enggak juga sih Pak, karena ini barangnya berat. Barangnya berat. Mungkin itu ya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, pertama memang barangnya berat, Bu. Yang kedua memang ya bisa juga bisa masuk Indonesia, Bu. Ini adalah kemungkinannya. Untuk itu kita ngajuin yang tadi Bu, SNI wajib, itu kemudian TKDN. Itu salah satu strategi pemerintah untuk membantu menanggulangi barang-barang impor ya. Dan dari kami sendiri industri juga menyiapkan tentunya supaya bersaing apa kita pelajarin. Kenapa kok dia bisa lebih murah gitu kan ya. Apakah masalah logistik atau masalah apa. Kita punya beberapa strategi nanti. Apakah kita menggunakan dengan cara ya salah satunya membangun pabrik, mendekatkan kepada customer dan sebagainya. Itu program kita, adanya suatu apa namanya mobile plan precast ya, mobile plan precast. Dan itu sudah diterapkan di IKN. Kita sekarang udah mulai membangun beberapa, pertama memang ready mix, setelah itu precastnya untuk membangun saluran-saluran dan sebagainya. Nanti jangan sampai salurannya dikirim dari Cina gitu ya. Ya, ada pertanyaan, monggo Pak Asril. Tolong Pak, sampaikan ya. Makasih Pak Dudung, Bu Putu. Saya Asril Bu. Mau menyambung pertanyaan 1-2 Bu. Tadi kan ada tampilan Presiden menyampaikan 95% APBN, APBD itu terserap karena hubungannya sama TKDN kan gitu ya. Terus kemudian TKDN-nya produk precast ini 30-93% TKDN-nya ya. Nah, terkait itu Bu, kemudian ketemunya utilitasnya kok 30%, hanya 30% tercapai dari kapasitasnya ya. Kapasitas ini. Mungkin ini Bu, selain tadi yang SNI, dorongan ke TKDN, tadi yang pertanyaan Pak nomor 1 tadi, maksud saya gini, bisa enggak ya antar kementerian dan lembaga, pasti datanya ada di asosiasi deh, sebetulnya PU misalnya Bu, didorong Bu, maksudnya seperti saya itu punya loh kapasitas segini, Pak Basuki ini belanja dong kan gitu. Tadi dari Kementerian Perindustrian itu produsennya membawai yang dibina ini kan adalah asosiasi, di dalamnya ada perusahaan-perusahaan pracetak, prategang ya. Seperti itu Bu. Mungkin enggak dari terkait dengan lintas kementerian dan lembaga Bu, proyek-proyek khususnya mungkin dari asosiasi membantu data, dukungan informasi, tapi mungkin akan lebih fleksibel atau lebih cepat dapatnya, sehingga apa tadi utilitasnya naik Bu. Jadi kalau tahun depan ini masih 30 atau di bawahnya lebih turun lagi, mungkin kita agak nelongso ya lihatnya ya. Kok tadi dari pertanyaan kedua, apa kok ada import lagi kan gitu ya, apalagi seperti itu Bu. Terima kasih Bu Putu Nadi Astuti. Oke Pak, jadi sebenarnya kami dengan PUPR sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi juga Pak. Jadi kami biasanya tiap tahun mengadakan acara temu usaha dengan mengundang PUPR, termasuk juga dinas-dinas PU di daerah seperti itu, untuk mematchingkan nih Pak data kami dengan kebutuhan. Ini kan nanti yang menggunakan itu adalah dari Kementerian PUPR dan juga dari Dinas PUPR. Ini nanti kami intensifkan lagi barangkali nih Pak temu usahanya, mungkin bukan hanya melalui temu usaha saja, tapi perlu juga
rapat koordinasi yang lebih intensif dengan mereka, Pak. Nah, ini berkaitan dengan utilisasi yang rendah ya, Pak. Berkaitan dengan utilisasi rendah. Tadi pertama kita lihat mungkin kalau dari impor itu sebenarnya kecil, Pak ya, meskipun harusnya memang tidak ada impor ya, Pak. Tadi dengan strategi yang kami sampaikan tadi, Pak, salah satunya dengan penerapan SNI wajib ini akan menjadi barrier ya, Pak. Barrier bagi pelaku usaha di luar negeri yang mau mendatangkan barangnya ke Indonesia, karena nanti ketika sudah diterapkan secara wajib ada ketentuan nanti harus diaudit oleh auditor dari Indonesia, Pak, dan ujinya pun dilakukan di dalam negeri, Pak, di Indonesia. Nah, ini mungkin akan menjadi tambahan kos juga, Pak, bagi produsen beton precetak di luar negeri, karena ketika diuji misalnya harus di Indonesia diujinya, ini kan tentunya akan menjadi barrier juga dan juga tambahan kos juga, sehingga harapannya nanti bisa mengurangi impor. Mungkin sebenarnya tujuannya bukan mengurangi impor, Pak, tapi dalam rangka K3L, tapi secara tidak ini akhirnya akan berkurang juga impornya. Harapan kami seperti itu. Kemudian berkaitan dengan utilisasi, nah ini sebenarnya kalau kita lihat data tadi, Pak, ini kan kebutuhan beton precetak ini kan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ya, Pak. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan oleh pemerintah misalnya. Nah, ini mungkin yang perlu didorong, Pak. Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan perekonomian dan lain sebagainya, karena ini market driven ya, Pak ya. Jadi impor tidak mengganggu sebenarnya. Nah, ini tinggal bagaimana supaya lebih banyak lagi proyek pemerintah atau misalnya pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan bisa meningkatkan utilisasi, Pak, utilisasi industrinya, karena kebutuhan dalam negeri memang gak banyak ternyata ya, Pak ya. Mungkin karena faktor ekonomi yang menurun dan lain sebagainya, ini mempengaruhi produksi yang juga akan mempengaruhi kebutuhan kebutuhan beton tersebut dalam negeri. Mungkin itu, Pak, dari kami tanggapannya, Pak. Terima kasih, Pak Dudung. Mungkin. Ya, ini betul perlu kita telusuri lebih dalam lagi mungkin jawabannya, karena kita juga belum tahu persis, Bu, di lapangan ya. Karena kemarin dari PUPR juga menanyakan, ketika diberi kesempatan kok barangnya nggak ada gitu kan. Jadi banyak sekali kendalanya yang kita harus detailkan nanti dalam rangka untuk memenuhi kepuasan pelanggan ya. Kan ada 3 ya, dari cost ya, kemudian biasanya harganya lebih murah, udah beli dari sono gitu kan, tanpa mempertimbangkan adanya industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, mutu. Ya kita lihat berkaca diri sendiri lah. Kira-kira apa yang kurang dari mutu kita, maka kita berbenah di SNI dulu, SIH, di anggota kami kita siapkan. Kemudian yang 3 ya kapasitas. Kita bicara kapasitas ini tidak mudah, seperti kita mau nambah material nggak bisa secepat itu, Bu. Kalau memang produksinya, karena gini, saya ingat ketika kita membuat beton 1 kubik dengan membuat beton 300.000 kubik beda gitu ya. Dan itu sangat amat perlu persiapan yang lebih matang. Itu baru lokal, Bu. Nah, sekarang sebetulnya di interlokal kita udah mulai hidup juga ini, terima kasih ini. Jadi nanti dari perindustrian juga bisa memberikan informasi dari KPAII ya, Bu ya. Untuk yang kawasan industri, di sana potensi pasar besar, Bu ya. Kita sama-sama, Bu, nanti need-nya apa sih mereka itu, kita sentuh dari situ, jangan nuntut dulu, kita pelajari dulu, di kita kurangan apa kita tutupin, setelah itu kita capai bersama. Pembinaan dari Menperin, pembinaan dari PUPR, dan kita belum ke perdagangan, Bu, belum ke BKPM juga. Saya kira gitu, Pak Azril ya. Kita mulailah dari yang sedikit ini, semoga bisa
Ya, saya kira cukup ya. Saya serahkan waktunya ke Bu MC. Baik,